Sejak Halo, saya Clarissa Topan, berperan sebagai Laras di film Rokin Kematian. Menarik sekali untuk berada di proyek ini, didirect oleh Mas Ferdi. Karena Mas Ferdi tahu apa yang Mas Ferdi mau, itu menyenangkan sekali. Dan juga apalagi Mas Ferdi kan juga punya kelas acting. Jadi sebelum saya masuk kelas actingnya Mas Ferdi, saya udah dapat kisi-kisinya lewat film ini. Asik nggak itu berakting depan kamera? Maksudnya? Keasikannya di mana? Menjadi orang lain, not you. Mungkin lebih menarik ketika kita membuat karakter, karena itu kan kita bisa dibilang bertamasya menjadi individu yang bukan kita. Di situ menarik sekali. Karena pasti bukan banyak-banyak hal baru. Pembelajaran yang kamu bisa ambil di film ini apa? Maksudnya? Film ini kan syarat dengan nilai-nilai budaya, ada kerasukan dan lain sebagainya, bercerita tentang ronggeng. Oh oke. Yang pasti ketika kita datang ke suatu tempat harus menghargai adat istiadat apa yang ada di daerah tersebut. Terima kasih dan sukses. Sulastri hilang 7 tahun yang lalu, saya belum menemukan pengganti penari ronggeng sejati Desa Mangunsari. Oke, yang saya mau tawarkan pada saat saya membaca skrip ini adalah otentiknya dari sebuah culture ronggeng itu sendiri. Bahwa pada saat Alim menulis, Alim udah pesan wanti-wanti sama saya, Fer, saya nggak mau ya tariannya itu cuman representatif, cuman asal ngelenggak-lenggok, terus musiknya hanya ditempelkan saja. Akhirnya memang kita bilang, oh nggak bisa nih, karena ini menjadi philosophical dan menjadi tanggung jawab kita juga untuk membawakan kultur dan ronggeng tersebut. Akhirnya saya dibantu oleh Yuyun Arafat untuk berbicara lewat bahasa tarian, termasuk Yuyun juga menciptakan lagu untuk si tarian tersebut dan lirik sinden untuk tema cerita yang saya usung gitu. Jadi ada sekitar 8 apa 10 koreografi yang harus dihafalkan oleh para pemain Cindy Nurmala dan Clarissa Topan, dimana event kayak bukan cuman tariannya, tapi kayak untuk adegan-adegan makhluknya, adegan ritual A, ritual B, ritual C itu masing-masing tuh dia koreo sendiri. Jadi Yuyun tuh udah punya bahasa tubuhnya sendiri untuk yang ini seperti ini, nuansanya yang ini seperti ini. Dan itu yang menurut saya tawarkan bahwa ini nggak cuma sekedar tempelan gitu. Ini tuh bener-bener setiap musik, bunyi, suara, warna itu saya usahakan sekental itu gitu loh. Karena ini unsur yang kita punya ya. Maksudnya Thailand mungkin nggak akan punya kayak gini, Vietnam mungkin nggak punya gini, atau Amerika itu nggak punya kayak gini. Ini yang punya kita gitu. Jadi saya pengen bikin satu yang fresh, yang emang punya kita doang. Boleh disebut bahwa ini menjadi horor yang bernarasi budaya dan syarat dengan local wisdom. Nggak seberarti juga, nggak berani gue dulu. Maksudnya saya juga bukan ahli budaya, tapi saya cinta budaya. Dan saya berharap bahwa dengan saya mengangkat ini, bahwa orang melihat bahwa kita punya kekuatan-kekuatan ini dan kita nggak perlu niru dari luar atau bikin versi Indonesianya dari yang versi Thailand atau versi Jepang. Dari kita dulu aja kekayaan ini banyak, dan saya pengen teman-teman ngusung kekuatan-kekuatan yang kita miliki gitu. Apakah ini nantinya harus berbicara ke arah situ? Ya silahkan gitu. Tapi yang pasti ini fiktif, bukan kayak menjurus ke salah satu desa atau tradisi atau kita hanya mau ngasih lihat bahwa ini loh Indonesia tuh bisa seotentik ini dan masih menarik gitu. Yang penting ceritanya tuh relatable, karakter-karakternya secara manusia dan human tuh bisa kena ke para penonton. Terakhir Mas, tentu saja Om Hengki almarhum your dad punya ekspektasi untuk anaknya. Apa yang Mas ingin sampaikan? Silahkan. Sebenarnya sih satu yang mungkin orang belum tahu ya, bahwa pengaruh bokap ke saya itu lebih ke penyutradaraan. Dari dulu mungkin papa tidak pernah berpikir bahwa anaknya akan menjadi aktor. Pada saat saya kuliah dan lulus sebagai kreatif director iklan, arahannya sebenarnya selalu menjadi seorang director. Nah, saya justru belajar directing dari papa, bukan belajar acting. Saya malah belajar acting, kita punya guru yang berbeda. Tapi sebelum beliau meninggal, beliau sempat memberikan kayak last wish ya. Dan itu dia tulis di kertas, be a director. So now I be. This is for you. Kalau beliau ada di depan Mas Ferdi, mau bilang apa ke Om Hengki? Ya basically Pap, bahwa apa yang Papa minta waktu itu sudah saya
coba penuhi, dan mudah-mudahan ini menjadi awal dari karir saya sebagai sutradara. Sukses Mas Ferdi. Thank you. Pak Marto, saya baru tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Hai, salam demi film Indonesia. Saya Peti Angelika Sandia. Di sini saya berperan sebagai Ibu Ayu, ibu dari Larasati Penari. di film Ronggeng Kematian ini. Dan karakter saya di sini adalah sebagai seorang ibu yang dimana pada saat hidup mimpi-mimpinya itu terbatas karena suatu keadaan. Jadi ketika dia punya anak, dia seolah-olah menyalurkan mimpinya itu melewati anaknya. Jadi kalau dia nggak bisa mewujudkan mimpinya saat itu, dia bisa mewujudkan melewati anak. Gitu. Dan menarik pada saat didirect oleh seorang Ferdi Sulaiman. Silakan. Wow, menarik banget karena selain kita udah melewati preparation yang panjang, kita workshop, kita reading, dan pada saat di lokasi tuh Ferdi orangnya sangat detail, terutama untuk performance masing-masing pemain ya. He's very detail. Jadi kita tuh merasa nyaman bekerja, kita juga bonding sama pemain-pemain yang lain juga cepat gitu, dan tektoknya lebih enak karena memang dia langsung turun tangan, langsung kasih arahan gitu. Jadi nggak hanya di belakang kamera, tapi pada saat adegan-adegan, apalagi adegan-adegan berat, dia langsung hands on. Tayangnya kapan? Ronggeng Kematian ini akan tayang di 28 Maret 2024. Jadi untuk kalian semua jangan lupa, karena ini horor yang beda, bukan hanya sekedar menceritakan jump scare, tapi adalah keterikatan cerita yang benar-benar luar biasa yang bikin kalian nggak akan mau cepet-cepet keluar dari bioskop. Di terhadap Sulastri. Selamat datang kembali ke Desa Mangunsari. 4 bulan kita di sini. Dan 1 malam yang ngubah hidup kita semua. Saat ini saya sedang berada di SPAK Cinepolis di Senayan Park, dan saya akan menghadiri preview film Ronggeng Kematian. Ini adalah karya debut sutradara Ferdi Sulaiman. Wih, terima kasih Pak ya. Ferdi Sulaiman yang selama ini kita kenal sebagai aktor dan sudah menjadi sutradara. Saya ingin bertanya-tanya sedikit, ya enggak? Ini karya pertama Anda sebagai sutradara. Karya penyutradaran film bioskop yang pertama kali tayang bersama ya. Sebelumnya Anda sudah pernah membuat film pendek atau? Betulnya ada film pendek, tapi lebih yang kemarin komersialnya series sih. Ada series Film series untuk OTT. Untuk OTT. Ya, sebagai film bioskop Anda sebagai aktor sudah bermain lebih dari 40 judul. Lebih ya? 50 lebih. Oke. Baik sekali. Saya udah tua Pak ya. Udah mau 50 saya. Saya bersahabat dengan ayahanda Ferdi Sulaiman, almarhum. Saya juga. Hengki Sulaiman. Teman busway-nya. Berteman dengan anaknya yang sudah menjadi aktor dan sutradara, sama seperti ayahnya, mengikuti jejak ayahnya. Kita akan ngomong-ngomong sedikit mengenai film Ronggeng Kematian. Film ini akan tayang di bioskop pada tanggal 28 Maret. Catat, 28 Maret minggu depan. Yes. Ya, Kamis depan. Ya. Oke. Film ini menceritakan tentang Basically secara tema adalah bagaimana seorang kayak punya kesalahan masa lalu. Itu bukan hak dia untuk melupakan masa lalunya atau kesalahannya, memaafkan dirinya atau menjadikan dirinya pribadi yang lebih baik, tapi itu adalah hak korbannya, bahwa dia mau memaafkan sang pelaku atau justru membalasnya. Jadi tema besarnya Ronggeng itu. bukan sebuah urban legend. Kita nggak ngangkat dari situnya, tapi memang ini terinspirasi dari novel yang bisa jadi cerita novelnya itu Ronggeng Pembalasan Sulastri kalau nggak salah ya. Pembalasan Sulastri. Itu bisa jadi ada terinspirasi dari yang legenda yang mungkin diceritakan Pak ya. Gitu. Tapi kalau saya skrip yang ditulis oleh Alim Studio itu diangkat dari novel. Oke, sebutkan beberapa pemain bintang yang mendukung film Ronggeng Kematian. Sini ada Cindy Nirmala, Clarissa Taufan, Revaldo, Chico Kurniawan, Alan Dastan, Dito Darmawan, Peti Angelika Sandia, Nungki Kusmastuti, ada Hans de Kraker, Gabriel Desta, ada pemain Jogja juga, ada Alfian Wibowo, terus ada anaknya Mas Rosa, Lang.
El Gibran juga ikut juga ramai, jadi kita banyak didukung pemain baru dan pemain yang sudah berpengalaman. Cukup komplit, ada beberapa nama senior disebut tadi seperti Nungki Kusumastuti, seorang dosen penari di IKJ, dan ada juga aktor dari Belanda Hans Krake. Pertanyaan saya tinggal satu, Ferdi ikut bermain dalam film ini? Enggak, tapi kalau mau nyari Easter egg, ada karakter dalam film ini di mana suara saya muncul. Terus siapa pelakunya? Apa nggak ada cara lain, Pak? Kalau saja mereka mau mengaku, mungkin nasib mereka masih ada yang bisa kita selamatkan.